Shalom semuanya. Shalom. Pasti luar biasa kabarnya ya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau saja yang hadir di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Padamu mensyukuri rahmat yang Kau berikan, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Silakan haleluya. Masih semangat semuanya? Amin. Oke, amin.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Semuanya lupa. Dari hari ke hari tiada pernah berubah, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Yeah! Semuanya lompat. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Semuanya mari angkat tangan bersama-sama. Silakan. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, oh, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya! Amin. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya.
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita lebih sungguh lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya memenuhi setiap kemuliaan-Mu. kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan
bersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. yang ku nampak, Yang ku nampak hanya biar setiap kami jadi bejana yang kami bawa ke sungai-Mu yang mengalir terus Tuhan, tanpa henti dalam kehidupan kami. Biar hidup kami dipenuhi oleh hadirat Tuhan, tidak pernah berhenti barang sedetik pun, terus dipenuhi bahkan melimpah, sehingga keluar kehidupan dari diri kami, dari renungan batin kami, yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami kerjakan, semuanya dalam rendaman hadirat Tuhan. Tolong Tuhan setiap kami di kesempatan hari ini untuk terus lekat pada Tuhan, tidak lepas dari kemuliaan hadirat-Mu. Sebab di luar Tuhan kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Tolong setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun juga kami berada, baik di tempat ini maupun yang mendengarkan siaran ini, Tuhan tolong ditarik lekat hati setiap kami. Ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan bicara pada setiap kami, diterjemahkan isi hati Bapa pada setiap kami. Ajari kami Tuhan Roh Kudus, biar firman yang ditaburkan masuk dalam batin kami, bertumbuh, berkembang, berbuah berlipat kali ganda, membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri tidak pernah berbalik dengan sia-sia. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran, selaras dengan firman-Mu. Berbahagia semua orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab kami akan dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang mendengarkan di siaran dan yang di sini. Hari ini kita sangat diberkati, amin. Oke, silakan duduk dulu semuanya. Ada ribuan momen yang saya lewatkan, ketemu dengan berbagai macam jenis orang, ya kan? Ya, dari usia kecil sampai usia lanjut usia, baik di kelas maupun di forum-forum formal, informal maupun sedang ibadah seperti ini. Kalau sudah ada orang wajahnya kurang lebih kayak di belakang itu berarti tandanya apa? Coba diperhatikan, serius tuh agak berkerut gini, mikir gitu. Jelas banget bedanya antara mikir sama enggak mudeng apa-apa sama yang bosan. Ngomong apa? Cuman kelihatannya kan kalau biar kelihatan memperhatikan wajahnya modelnya wah kurang lebih kayak gini. Beberapa sudah tidak tahan akhirnya karena terlalu berat dagunya mesti ditopang kayak gini. Biasanya next Nathan, kalau ada anak kecil mau sekolah gitu ya. Saya ingat pertama kali Ateliru mau sekolah itu umur berapa? 2 tahun atau berapa saya lupa itu. Itu kami antar. Terus, "Papa, selesai sini saja. Aku masuk sendirian." Oh, dia jalan kaki sendiri, semangat sekali.
Kalau yang lain ada yang nangis-nangis, jadi ada dramanya, tiap anak beda-beda. Tapi saya perhatikan, biasanya kalau anak TK itu semangat sekolah, wah nanya macam-macam ya kan. Sampai gurunya, kalau jurus guru-guru yang sudah tidak tahu jawabnya, oh nanti di kelas atas, nah kayak gitu. Tapi semakin bertambah usianya, ini tidak semua ya, tapi kebanyakan yang saya temui termasuk saya sebetulnya. Semakin kelasnya nambah, semakin wajahnya kayak begini. Tambah lama kan tambah serius, betul ya kan? Salah satu cita-cita Holy yang saya selalu batalkan adalah enak di TK ya, main terus ya, namanya juga kelompok bermain ya kan, play group. Cuman play group di tempat negara kita ini unik, play group sudah harus bisa membaca, menulis, berhitung, nyanyi lagu, itu bukan bermain lagi tapi serius gitu loh. Nah, perhatikan teman-teman, makin dia sekolahnya tambah banyak, makin berkerut-kerut, makin cepat bosan. Saya jarang, tapi ada ya. Tapi jarang. Ada orang hobimu apa? Sekolah. Itu kan tidak ada ya. Hobi sekolah, kuliah, terus itu jarang. Hobinya apa ya? Bermain, main game, bulu tangkis, sepak bola. Kalau yang lebih slow lagi, rebahan. Kan tidur hobinya. Tapi hobi belajar, hobi sekolah itu langka. Makanya perhatikan, ini wajahnya ya. Ini kan masih TK nih ya, senyum, wah kelihatan giginya berarti senyumnya lebar. Begitu mulai SD, ya boleh sih senyum, tapi segaris. Kenapa segaris? Lah lebar-lebar mikir besok ada ulangan, ada ujian, ada PR, project banyak sekali ya kan. Mulai SMP senyum sih, tapi agak miring dikit. Ya kan, SMA sudah mulai garis flat itu, gak ada senyumnya. Kuliah tambah lagi, wah apalagi kok kuliah sudah bagian akhir, skripsi numpuk terus senyumnya terbang entah kemana kayak gitu loh. Nah sebetulnya nggak cuma di sekolah. Masih ingat pertama kali teman-teman, pengalaman pertama jatuh cinta dengan Tuhan. Pengalaman pertama kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, happy, ya kan? Senang. Saya ingat pertama kali saya terima Yesus, itu rasanya seperti lagu yang mengatakan, oh I feel like I'm dancing. It's like a foolishness I know. Aku pengennya nari, memang kelihatannya bodoh ya. But when the world has seen the light, kalau dunia terang, itu mereka akan ngalami yang sama. Wah rasanya itu senang sekali. Tapi dunia kan tidak selesai di hari itu. Jalan terus, kita ngadepin kenyataan hidup alias realita hidup ini nggak gampang. Lama-lama yang dari senyum, tiba-tiba giginya nggak kelihatan, garis-garis, akhirnya seperti huruf U yang kebalik gitu. Kayak huruf N itu kan, tidak bisa senyum lagi. Makanya Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, bagaimana caranya kita tetap jalani hidup ini, tapi tetap senyum terus. Hari ini kita mau belajar. Yuk kita sama-sama berdiri, kita memperkatakan, mendeklarasikan dengan kuat. Kalau hari ini Pak, aku gak bisa senyum, sakit gigi Pak. Kita mengucap syukur, Tuhan bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Mazmur 77 ayat 13. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Sekali lagi ya. Mazmur 77 ayat 13. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Amin. Silakan duduk semuanya. Jadi yang pertama, kita ini kan diajari sederhana, hidup di dalam Tuhan itu sederhana, tidak rumit. Yang bikin rumit itu manusianya ya kan. Misalnya ada anak SMA suruh masuk ke TK. Hari itu pelajaran TK adalah berhitung. 1 tambah 1 berapa Esther? 2 tambah 2? 3. Gampang ya kan, Esther jenius. 1 tambah 1 berapa teman-teman? Ah, ini pelajaran zaman dahulu purbakala. 1 tambah 1? 2 tambah 2? 4 tambah 4? 8 tambah 8? 16 tambah 16? 32 tambah 32? 64 tambah 64? 128 tambah 128? 256 tambah 256? 512 tambah 512? Loh, kok saya sendirian yang ngomong? Loh,
Loh kita mulai dari yang sederhana tuh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi mosok ya kita hidupnya 1 tambah 1 sama dengan 2 terus kan tidak ya. Saya hanya pakai pertambahan belum berkalian. Ya kan? Artinya kita mulai dari bilangan 1 plus 1 nanti bisa sekian digitnya panjang sekali. Hidup kan seperti itu. Lah misalnya ada anak SMA datang ke bangku TK, dapat pelajaran 1 ditambah 1, diulang selama sejam. Karena mungkin salah satu muridnya Esther ya kan, masih diulang 1 tambah 1. Apa yang dikerjakan anak SMA itu? Bosan, wong sudah tahu. Sudah tahu ngapain? Akhirnya karena bosan tadi bertopang dagu seperti ini. Nah di dalam Tuhan, kalau kita sudah merasa, aku sudah tahu ini, tahu, kita bisa jadi bosan. Kita lihat ya. Alkitab mengajari seperti ini bahwa aku hendak itu belum berarti menyebut-nyebut berarti memperkatakan berulang-ulang segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Kita pakai 2 organ di sini. Yang pertama menyebut pakai mulut, merenungkan pakai pikiran. Ini 2 organ ini kita aktifkan teman-teman selama kita ikut Tuhan di dunia ini, mulut dan pikiran. Yuk sama-sama katakan mulut dan pikiran. Oke, kita fokus ya sekarang. Yuk kita sama-sama buka Alkitab. Kita buka setelah kitab Amsal ada kitab Pengkhotbah. Yuk, Pengkhotbah 1 ayat 1. Pengkhotbah. Saya ketemu, yang ketemu katakan yes. Oke, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Siapa namanya? Anak Daud, raja di Yerusalem. Anak Daud kan banyak. Tapi yang jadi raja di Yerusalem siapa namanya? Oh Yesus. Anaknya Raja Daud yang jadi raja menggantikan beliau. Siapa? Salomo. Apa perkataannya? Yang pertama, openingnya seperti ini. 1, 2, 3 ayat 2 kita baca. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Selesai. Nanti teman-teman baca sampai pasal terakhir, intinya sama. Lu ini yang ngomong adalah raja. Teman-teman sekali lagi yang ngomong siapa? Raja. Salomo itu dari kata shalom, artinya peace, damai. Raja yang damai, dia nulis kitab. Ini bukan raja yang maaf bodoh atau keterbatasan pengetahuan, tidak, ini raja jenius. Tapi dia nulis opening sekaligus closingnya itu kesia-siaan belaka. Bahasa Ibrania seperti ini, Hakol, Habel. Intinya 2 kata ini, Hakol, Habel. Semuanya sia-sia. Beberapa ahli mengatakan dia nulis itu dalam kondisi depresi loh, sudah lanjut usia Salomo. Teman-teman kalau kita dengar kata Salomo, apa yang kita ingat kalau dengar kata Salomo? Kalau kita dengar kata Salomo, sedangkan yang dia tulis itu semuanya pengalaman hidupnya loh, yang di pengkhotbah itu. Kalau kita mau ringkas satu buku itu, satu kitab itu kan sia-sia kan, judulnya kan sebenarnya Hakol Habel itu kan. Nah, kalau kita ingat Salomo, apa yang ada di benak kita loh? Ini dikatakan vanity under the sun, itu sia-sia semua yang ada di bawah matahari. Kita hidupnya di bawah matahari atau di sampingnya? Sampingnya jauh loh, matahari di simpang 5 ya. Matahari di atas ya, kita di bawahnya. Jadi Salomo itu berkata semua yang di bawah matahari sia-sia. Loh, padahal kalau kita dengar kata Raja Salomo, yang kita ingat apa mesti? Harta, ya kan? Harta, kekayaan. Nanti teman-teman kalau pengen ngerti, dia diaudit ya kekayaannya gitu ya. Nanti di raja-raja itu loh, di kitab raja itu banyak sekali. Saya nggak jelasin, tidak saya jelaskan itu. Tapi intinya setiap kali dengar kata Salomo, kita langsung otak kita berpikir tajir melintir, hujan duit di mana-mana, ya kan? Zamannya Salomo tuh saking banyaknya silver, apa itu? Perak, itu digambarkan kayak batu. Saking banyaknya. Pak kok bisa sekaya itu? Yang pertama berkat Tuhan ya. Yang kedua dia cerdas mengelola
keuangan manajemen finansialnya bagus, plus diplomasinya bagus, gak ada perang, sesuai namanya nih, Shalom, peaceful, karena gak ada perang, APBN Israel tidak bodol untuk itu. Dia bisa nabung, bikin investasi di mana-mana, negaranya kaya banget zaman dia ya. Tapi perhatikan teman-teman, orang dunia ngerti loh, akhirnya teknik manajemen keuangannya Salomo dibukukan. Ini beberapa buku yang saya pernah lihat, masih banyak lagi, ini beberapa aja lah. Jadi kalau nyebut Salomo, nyebutnya dia kaya. Tapi orang kaya tadi berkata bahwa semuanya sia-sia, hakol habel. Loh kok bisa begitu? Ada sebuah klip, ini klip iklan sebetulnya, sebuah lembaga pendidikan di Amerika. Kita lihat sebentar, nanti saya bantu untuk nerjemahin ya. Yuk, tadi klik. Ayo Tuan, tolong dicek. Probably you have already experienced the success paradox. Ada yang namanya Yet, do you paradoks understand it well enough to sukses. transcend it? As Kita mau Plato already belajar bahwa ada claimed, those sesuatu with yang power lebih should be kesuksesan wise. itu ya. Wouldn't that be great? Yet achievement, efficiency, and competition are antithetical to reflection. The more you achieve, the bigger the power and responsibility. Semakin banyak And pencapaian dalam success hidup for the sake kita, of success semakin is empty, meningkat a tanggung jawab never-ending yang harus quest. kita pikul. To a mind too focused on efficiency, opening and thinking differently seems such a risk. The more in need of reflection we become, the more we feel like we can't find the space for it. The more we want to achieve, the more we prevent ourselves from achieving anything meaningful. Unless we won't let success constrain our minds. How? Intinya begini, setiap kali kita mau sukses, bisa nggak kita sukses? Bisa, sangat bisa. Saya beri pernyataan yang berani sekali ya. Tapi jangan salah tangkap, tanpa Tuhan bisa sukses. Pak kok ngomong gitu? Coba teman-teman lihat di luar, yang hari ini mencapai puncak-puncak pencapaian di seluruh dunia, berapa persen yang anak Tuhan? Banyak kan yang tidak? Betul? Yang anak Tuhan, Pak kami berdoa, penuh hadirat Tuhan saja. Ya enggak salah sih. Tapi saya ulangi pernyataan saya, tanpa Tuhan bisa loh mencapai puncak-puncak dengan kekuatan apa? Manusia. Makanya ketika Tuhan menilik, wah mereka bikin menara Babel. Perhatikan ucapannya Tuhan. Sejak hari ini apa saja yang mereka rancangkan tidak berhasil. Teman-teman, ini dua pernyataan negatif sama dengan positif. Tidak berhasil berarti pasti berhasil. Makanya perhatiin, hari ini orang tuh hebat-hebat loh. Bikin arsitektur dunia tuh keren-keren. Kalau teman-teman perhatikan robot AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada yang bisa ngobrol. Saya dapat paspor lagi, mereka punya kewarganegaraan lagi. Bisa ngobrol apapun. Manusia tuh hebat. Jadi manusia kan diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Natur atau nature atau sifat alamiah Tuhan tuh menciptakan. Oke? Makanya manusia dalam tanda kutip mirip Tuhan. Suka menciptakan. Menciptakan itu kan yang sederhana ya. Anak kecil gambar apa ini? Gambar robot tapi padahal di gambar ini boleh bopeng di mana-mana ya, robot gak apa-apa, tapi kan menciptakan ya kan. Nanti kalau SD ada, saya nggak tahu sekarang masih ada pelajaran prakarya ada ya, prakarya. Bagus kan, menciptakan. Kemudian membuat masakan, kreasi baru ya kan. Wortel dicampur keju, ditumis pakai singkong, kayak gitu. Masakan apa? Menciptakan masakan baru, babi. Menciptakan, creating. Di titik tertentu manusia berkata, tidak butuh Tuhan, aku bisa. Perhatikan ya. Di titik ini dia capai puncak. Yang ilustrasi tadi loh, ada lingkaran ditembus pakai apa tadi? Segitiga. Terus segitiganya coba ditembus, pecah akhirnya. Jadi setiap kita itu, setiap manusia
punya cita-cita. Punya apa? Cita-cita. Cita-cita nggak usah muluk-muluk. Aku pengen mencapai A, B, C dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun ini. Begitu dicapai, itu tiba-tiba rasa puasnya hilang loh, menguap. Pengen lagi. Dan Salomo mengalami itu. Teman-teman, Salomo dan bapaknya atau Raja Daud ini bertolak belakang. Kesamaannya satu raja, ya kan? Bedanya, Daud ini dengan Tuhan itu cintanya minta ampun. Salomo cintanya pada istri-istrinya. Berapa istrinya jumlahnya? Yang tercatat total semuanya berapa? 1000. Itu kalau ngabsen tiap hari itu mungkin butuh 3 tahun baru beres semua, ya kan? Hari ini sama Mbak Ponium, besok sama Cynthia, besoknya lagi sama siapa, itu 1000 orang loh kan. Tiap hari absen saya setahun berapa? 365 kan? Butuh kurang lebih 3 tahun nih ketemu istri-istrinya. Urusannya dengan istri-istrinya, dengan Tuhannya, gampang, Tuhan kan mengerti isi hatiku yang sibuk sekali. Sehingga di puncak-puncak itu semua, kalau tadi video yang kita saksikan, kita mau diajari secara sekuler ya, bagaimana pas sukses tidak dapat paradoks. Paradoks itu apa? Sudah sukses tapi sedih malah. Saya pernah ngalami itu beberapa tahun di hidup saya ketika saya ngasih muda, sekarang lebih muda lagi saya. Saya pengen A, B, C, D dan kecapean. Karena kalau sudah punya keinginan, saya akan fokus kejar sampai dapat itu. Begitu dapat, loh kok cuman segini aja ya. Kejar lagi, loh kok cuman segini. Rasanya tidak pernah habis itu. Seperti minum air laut, ya dikelilingin kan air semua. Tapi kalau diminum tambah haus atau sudah kenyang kita? Enggak loh, tambah haus. Karena kan garam itu. Nah keinginan di dunia itu teman-teman tidak pernah habis. Ketika Salomo mencapai periode akhir hidupnya yang sudah lanjut usia beliau itu, dia buka bukunya dengan apa? Kesia-siaan. Sedangkan kita diajari seperti ini. Yuk sama-sama buka di Mazmur. Probably you have already Mazmur 40. Ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Sudah ketemu kan? Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Pemazmur berkata, kalau aku mau hitung gak habis-habis. Apa yang dihitung? Perbuatan Tuhan. Sekarang teman-teman saya tunjukin rahasianya. Ketika kita fokus pada diri kita sendiri, saya ngomong apa adanya bisa sukses loh. Bisa. Saya ikut ratusan sertifikasi dan pelatihan. Intinya satu teman-teman. Percaya diri, fokus, dapat. Itu yang disebut dengan humanism atau kekuatan manusia. Dan sebetulnya itu gak kepake kalau kita ikut Tuhan. Karena begitu kita ikut Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tapi saya bilang bisa teman-teman. Mau capai sukses bisa, begitu di puncak. Saya kutip perkataan seorang penulis, di puncak itu sepi. Bakal kesepian. Karena sudah kesepian, cari puncak yang baru ditaklukkan. Seumur hidup, akhirnya kita punya portofolio atau catatan prestasi banyak. Dan itu memukau orang, betul? Pernah gak ketemu orang yang catatan prestasinya banyak sekali? Hebat. Tapi dalam dirinya ya, kalau ditanya jujur ya, ini kosong. Dia ngerasa kosong. Dan itu sudah dialami sama orang yang kalau kita nyebut namanya, kita ingatnya tadi apa itu? Hujan duit. Salomo. Dia buka bukunya dengan kesia-siaan belaka. Tapi ketika dia fokus dialihkan ke Tuhan, tadi saya pasang slide fokus to Jesus. Ada sesuatu yang berbeda. Pak, fokusnya gimana? Tadi kan kita nyanyi hadiratmu memenuhiku ya kan? Coba saya mau tanya, yang dimaksud hadirat Tuhan itu apa?
Oh, Pak Adrianto itu merinding, Pak. Rasanya tangannya gemeter, ambruk. Tidak salah, itu manifestasinya ya. Kalau Tuhan hadir, memang banyak hal supranatural terjadi. Itu real, itu ada. Kata hadirat dari kata apa? Hadir. Martin Suwito, hadir Pak. Joko Yulianto, hadir Pak Bos. Nah, gitu, di absen. Hadir itu artinya ada di sini ya kan? Kalau kita ngomong hadirat Tuhan, kita sedang bicara Tuhan ada bersama kita. Sesimpel itu loh teman-teman. Jadi mau terasa atau tidak Tuhan ada. Nah kalau sudah ada Tuhan yang kita sembah itu kan Raja segala raja, betul ya? Beberapa hari yang lalu sedang berlangsung pertemuan presidensi G20 di Bali. Itu para pemimpin dunia datang. Ada karpet merah digelar, kemudian para presiden jalan di atasnya. Semua nyambut dengan happy sekali. Bahkan ada pasukan-pasukan pengawal, mereka postur tubuhnya pun diatur. Gak boleh bungkuk kayak gini, harus tegak, senyumnya diatur, semuanya ditata demikian rupa. Presiden hadir. Nah sekarang raja segala raja, presiden segala presiden hadir. Kita mau nyambut dengan santai aja, raja kan kenal kita apa adanya, sembarangan saja, atau kita persiapkan hati sungguh-sungguh. Kita pasti persiapkan sungguh-sungguh, betul ya? Karena ada raja segala raja, ada Tuhan. Itu definisi paling sederhana hadirat Tuhan. Fokusnya bukan kita lagi, fokusnya ke Tuhan. Tuhan, apa yang kau suka dari hidupku? Engkau pengen bagaimana Tuhan? Bukan engkau ngikuti aku ya Tuhannya. Nah itu kan kebalik, Tuhannya kita. Nah Alkitab berkata, pemazmur berkata seperti ini, kita lihat sekali lagi. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau, betul. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Teman-teman, apa yang diberitakan dan dikatakan? Kalau kita memberitakan berarti kita jadi orang yang menyampaikan berita. Kalau menyampaikan berita bohong, kita nyebar hoax, wah bahaya. Kalau yang kita sebarkan berita enggak benar, berisiko hidup kita. Yang disebarkan dan dikatakan adalah semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah perbuatan Tuhan yang ajaib nyaris orang dah tahu, baca Alkitab tahu. Perbuatan apa yang ajaib? Yang kita alami. Jadi ikut Tuhan itu bukan masalah seberapa banyak ilmu yang kita kuasai, tapi seberapa jauh kita jalan bersama dengan Tuhan. Dan itu kalau kita mau ingat-ingat, ada beberapa orang punya kebiasaan mencatat itu. Pengalaman ngalami Tuhan, ditulis tanggalnya. Tuhan tolong aku, dari yang sederhana, ketika aku tidak punya duit, harus bayar ini, tiba-tiba Tuhan kirim orang yang kami tidak kenal. Saya buat beberapa catatan itu, dan kalau di list panjang. Di TS Soleli kita punya satu buku khusus, namanya Gratefulness Letter, atau surat pengucapan syukur. Orang kirim blessing apa, misalnya ada telur 1 peti, kita tulis tanggal plus jamnya. Itu kalau nggak komplit saya tegur, nih tolong tulis jamnya. Kenapa sampai itu? Itu untuk bahan doa. Tuhan terima kasih, hari ini kami dapat telur jam sekian, tadi kau gerakkan orang kami nggak kenal nih siapa Tuhan. Terima kasih. Bukankah Alkitab ngajari kita gitu? Bilang berkatmu 1 per 1. Bilang itu bukan diomongkan tapi dihitung. Jadi dihitung. Dari pertama kali kita pindah di sini sampai hari ini ada datanya semua. Jadi itu blessing yang Tuhan sediakan itu kita mesti ingat-ingat. Dan kalau fokusnya kita arahkan ke Tuhan, hidup kita akan berbeda. Kita akan berkata, wah luar biasa. Tapi yang personal loh teman-teman, yang kita alami, jangan yang orang lain alami. Kalau orang lain alami, kita cerita ulang. Tapi yang kita alami sendiri beda. Amin. Sekarang kita lihat Yohanes 21 ayat ke-25. Ini bahasanya agak hiperbola, tapi memang kenyataannya seperti ini ya. Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat ke-25. Ada pendapat mengatakan Yohanes ini dia cerita ada tukang tulisnya, juru tulisnya. Tapi ada yang berkata juga dia nulis sendiri. Nah, dia pakai ungkapan seperti ini untuk nutup suratnya. Surat Yohanes ditutup dengan seperti ini. Masih banyak
Sekali lagi apa? Masih banyak. Hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wah, ada orang gak terima sebetulnya ya. Saya mau pakai kata seperti ini. Asamu mishaper atau more than can be numbered. Jadi mau bilang gini, kalau semua pekerjaannya Yesus di dunia ini tulis, itu gak bisa dihitung saking banyaknya. Kemudian ada kritikus Alkitab berkata gini, ada tukang kritik Alkitab banyak. Dia hitung, kalau Yesus kerja memberitakan Injil atau ngajar sehari 4 jam, selama 3,5 tahun, dihitung tuh jam kerjanya, tetap bisa dihitung. Namanya orang mengkritik ya kan, tetap bisa dihitung, jadi lebay. Tapi saya mau katakan teman-teman, kalau memang semua pekerjaannya Yesus itu dicatat, itu bakal tebal sekali Alkitab kita. Artinya, sebagian yang kita lihat di kitab Injil, ada 4 Injil itu baru sebagian kecil. Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, mengubah air jadi apa? Anggur, jalan di atas air, kemudian macam-macam yang beliau kerjakan. Itu masih sebagian kecil. Sisanya sengaja ditutup supaya nanti kita ngalami sendiri, kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita ngalami setiap hari beda. Fokus kita tidak lagi ngejar keinginan kita, tapi fokus pada Tuhan. Hidupnya berbeda. Sehingga nanti, Pak kalau gitu aku gak bisa mengejar impian. Beda. Impiannya itu adalah impian Tuhan yang ditanam dalam diri kita. Sehingga pas kita mencapai puncak, kita ngomongnya gini, oh itu karena anugerah. Bukan aku tapi karena Tuhan. Beda ya, sama-sama orang mencapai puncak, oh itu karena Tuhan Yesus. Tapi sebagai tempelan kosmetik aja supaya kelihatan religius. Beda. Dengan orang yang benar-benar, aku ini bisa sampai sini karena Tuhan. Aku tidak bisa, tapi Tuhan yang tolong. Nah itulah sebetulnya modal, kalau saya punya istilah, saldo rohani kita. Saldo kita bisa penuh kalau ngalami Tuhan. Kalau enggak pernah ngalami Tuhan, ya kosong. Saldonya zero itu. Hanya tahu, aku tahu Tuhan tapi enggak kenal Pak. Tapi kalau ngalami setiap hari, beda, penuh saldonya. Sehingga ketemu apapun, ini yang keluar Tuhan. Itulah yang dimaksud aku mau menceritakan, mau memberitakan Tuhan. Jadi bukan memberitakan dari otak kita nih, tapi hati ini yang alami. Karena teman-teman, dunia makin bergerak ke sini, mereka makin pakai logika. Sedangkan di dalam Tuhan, kita logikanya kadang mesti ditaruh dulu. Karena begitu ikut Tuhan, ada yang namanya hukum ilahi mengatasi hukum jasmani. Mesti ngalamin itu teman-teman. Hari ini kita masih hidup, masih bisa, tidak pernah kekurangan suatu apapun. Kalau bukan Tuhan, tidak bisa. Amin. Mas Wibin ini satu-satunya orang yang bersama dengan kita sejak awal di TSOL ya. Cuman kan belum bisa cerita Mas Wibin. Nanti kalau saya bisa cerita, Mas Wibin cerita bagaimana kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, kayak bangsa Israel gotong-gotong. Bagaimana pernah kita diizinkan Tuhan, tidak ada duit sama sekali, Adliru masih di perut mami waktu itu, dan kita nggak ada makanan. Yang kita kerjakan, kita piknik ke pantai. Bukan supaya happy-happy, supaya nyari kerang, makan kerang di pantai. Seperti itu sebetulnya. Belakangan tahu makan kerang buat ibu hamil bahaya, bisa bikin autis. Untung Adliru nggak autis ya. Tapi kadang rodok-rodok agak pendiam, kita bukan autis sih, memang pendiam orangnya ya. Tapi Tuhan izinkan itu loh. Tuhan izinkan ketika kita sudah dikasih tenggat waktu, besok barang-barangnya boleh silakan dipindahkan, ya kan? Halus kok ngomongnya, dipindahkan karena mau dipakai. Itu kan berarti dalam tanda petik memang waktu kami habis di situ. Ya pindah sih gampang, masuk ke tempat yang baru tidak gampang, nggak ada duitnya. Tiba-tiba Tuhan kirim ada orang yang tidak dikenal, om-om saya tidak kenal. Satu-satunya yang saya ingat adalah aroma tubuhnya. Wajahnya saya enggak, aroma tubuhnya itu khas sekali. Sehingga saya kalau ingat saya cari parfum dulu. Seperti itu. Tapi saya pengen nyangka om-om itu pakainya sangat sederhana. Bawa plastik, saya pikir oh mungkin ada pisang goreng ini buat kita. Saya kasih ke mami karena waktu itu mami lagi kelaparan, lagi hamil itu. Dibuka sama ambil piring, tiba-tiba pisang gorengnya kok tebal.
lembaran kertas, dihitung digitnya ada 8 digit. Lumayan buat lu kontrak 3 rumah. Teman-teman ngalami kayak gitu. Itu hal-hal yang buat kami wow. Kok bisa ya? Dan Tuhan selalu tolong itu dengan cara ganti-ganti orang. Orangnya kan tidak pernah sama loh. Tidak pernah sama. Dan ini kan tidak bisa didapatkan di teori manapun. Ngalami Tuhan tuh sampai seperti itu. Jadi kalau kita berkata aku mengalami mujizat itu sama dengan apa? Berarti kita ada di situasi yang sulit. Lah yo, kan gak semua orang mau kan. Kalau saya suruh milih juga mungkin gak mau. Ketika kita berkata engkau Jehovah Shammah, kau hadir di sini, berarti kita lagi ngalami sesuatu yang sukar, sehingga kalau Tuhan tidak hadir matilah kita. Ketika kita nyanyi kemarin Jehovah Rafa, apa kok saya lupa ya, kaulah penyembuh yang sejati, berarti kita ngalami lagi sakit tidak mungkin bisa sembuh. Ketika kita nyanyi kaulah Immanuel, kita ngalami masa-masa kita lagi masuk lembah kekelaman loh. Sampai perasaan kita begitu kuat, logika kita begitu kuat, sampai suara Roh Kudus sayup-sayup terdengar, sampai kita merasa ketakutan setengah hidup. Ya gitu loh teman-teman. Jadi sekali lagi mengalami Tuhan itu saldo spiritual kita yang membuat kita makin kuat. Kalau nggak pernah ngalami Tuhan, ujiannya gampang teman-teman. Ketika ngadepin sesuatu yang sulit, dihentak sekali, ambruk pasti. Karena sekali lagi ikut Tuhan tidak pakai apa yang di kepala ini, otak, juga bukan pakai otot, pakai yang di dalam hati. Baru kita bisa cerita, menceritakan kepada orang-orang. Ini ada simbol namanya simbol infinity, saya kenalin ya. Simbolnya kayak angka 8 tidur, nyambung terus. Yuk sama-sama katakan infinity. Tuh infinity. Kayak angka 8 tapi tidur nyambung terus. Inilah sebetulnya yang setiap kali kita nyanyi, kasih setiamu tak berkesudahan, tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya, nyambung terus infinity. Makanya kitab Yohanes menulis tidak bisa dihitung. Pemazmur juga berkata tidak bisa dihitung. Kalau saja Salomo fokusnya ke yang infinity pekerjaannya Tuhan, dia tidak akan, mungkin judulnya pengkhotbah sudah tidak sia-sia lagi, tapi pengharapan tidak pernah sia-sia. Mungkin lupa, tapi kok bisa begitu? Saya kasih tahu sedikit yang namanya success paradox atau paradoks sukses itu teman-teman. Siapa yang di sini pengen enak hidupnya? Semua kan pengen enak ya? Oh enggak Pak, aku pengen susah saja. Ya tak doakan biar susah. Semua pengen enak, pengen sukses ya kan? Kalau bisa jangan ngalami yang sukar lah Pak. Tapi itu ada sih di buku dongengnya Disney, dan mereka hidup untuk selama-lamanya, pangeran dan putri itu di puri kerajaan. Nah itu cuma di dongeng. Yang namanya hidup mesti aja sukar itu pasti itu. Nah cerita gini, Salomo lahir sudah tajir melintir, sudah kaya ya kan. Kanak-kanak kaya, remaja ya kaya, jadi pemuda naksir siapapun tinggal datang dinikahin, beres. Sudah nyaris tidak mengalami kesukaran apapun. Ya tentu ada kesukaran dihadapi, tapi privilege-nya beda. Level raja sama level jelata beda. Ada yang namanya jebakan kelimpahan teman-teman. Semakin hidup kita enak terus, tiba-tiba kekuatan untuk berjuang hilang. Kalau sudah begitu, bosan melanda karena merasa sudah tidak butuh apapun. Ya kayak tadi anak SMA mau diajari 1 tambah 1 sudah ngerti, ya dia begini aja bosan. Kalau kita merasa ikut Tuhan sudah tahu semua, ya bosan. Loh tiba-tiba sudah hari Minggu lagi, tiba-tiba ibadah lagi, baca Alkitab lagi, sudah tahu semua ini aku ini. Tapi kalau kita memberi diri, aku mau ikut yang infinity itu, dibuka yang baru terus, kita berkata wah amazing ya ikut Tuhan ya. Kalau ada judul film ngeri-ngeri sedap. Memang harus ngeri-ngeri sedap. Karena kalau kita demi enak terus teman-teman, percaya tidak bisa kemana-mana. Para pengusaha ngerti benar prinsip ini. Mau sukses, kau mesti buka sesuatu yang baru, inovasi yang baru, investasi yang baru, plus sama dengan risiko bangkrut. Ya kan, invest sesuatu yang baru, tanam modal di situ, belum tentu berhasil. Pak kan bisa dianalisis, visibility study dan sebagainya, kadang seringkali meleset.
Malah kadang-kadang menyamakan itu dengan gambling, judi. Berani taruhan enggak? Seringkali ada sisi itu ikut Tuhan. Itu yang disebut dengan beriman, itu seperti itu loh teman-teman. Tidak ada jaminan Tuhan tolong. Tuhan tolong itu kan ayatnya berkata gitu, tapi logikamu kan gak bisa menjamin gitu. Tapi kalau kita kerjakan, apalagi kita pakai model ucapannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sini ada yang namanya Sadrak juga ya, Sadrak Andi Elianto. Nah, itu keren itu ya. Itu punya spirit yang sama. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak nolong kami tetap mau percaya. Saya ngomong, wah ini keren. Loh keren ya kan. Biasanya orang ikut Tuhan itu transaksional. Apa transaksional? Kok Tuhan tolong aku percaya. Tuhan berkati aku ikut Tuhan. Kok enggak, ganti Tuhan. Tapi ini mantep ini Sadrak, Mesak, dan betul ya Sadrak. Saya mendadak ingatnya Obi Mesak gitu. Abednego itu Tuhan tidak tolong tetap percaya. Lu ini keren. Dan buktinya Tuhan menolong. Dan itu diceritain abadi sampai hari ini. Ceritanya kita itu cerita dari ribuan tahun loh teman-teman. Dan sampai hari ini kita dengar. Teman-teman semua yang mau sifatnya panjang dan kekal, itu perjalanan dan bayarnya mahal. Maksudnya apa Pak bayarnya mahal? Pengalaman, produk, semuanya yang berkualitas mahal. Sama-sama katakan mahal. Kamu hidupmu mahal di hadapan Tuhan. Bangun di dasar iman yang solid. Kalau asal percaya itu murah teman-teman. Pak kan sama-sama yang namanya sama-sama kendaraan Pak. Yang penting rodanya gelinding kita naikin. Ya kan kalau yang harganya berbeda jauh kecuali yang overprice ya teman-teman ya. Yang merek-merek tertentu memang dia teruji sudah puluhan tahun. Beda, bahan bakunya beda. Hidup manusia juga sama. Nah sekarang kita diagnostik diri kita sendiri ya, cek diri kita masing-masing. Dalam sehari kita ngomong berapa ratus atau berapa ribu kata, gak usah dihitungin satu persatu, tapi rata-rata yang kita omongkan itu apa? Kalau yang kita omongkan mengeluh, atau yang kita omongkan soal politik, atau yang kita omongkan soal bergosip, ya itu cermin kita. Tapi kalau yang kita omongkan soal kebaikan Tuhan, cerita soal Tuhan, Pak tapi kan saya bukan pendeta, ini bukan masalah pendeta. Ya ini adalah kita anak Tuhan, kita cerita yang kita alami. Dalam format apapun ya kan tidak harus khotbah di sini ngomong soal Tuhan. Sama masak, goreng, sama ngobrol, sama berenang dan sebagainya cerita soal Tuhan kan bisa. Nah itu menentukan kualitas kita segitu teman-teman. Yang terakhir kita mau lihat Kolose 3 ayat kedua. Gimana caranya agar hidup kita fokusnya bukan ke diri kita lagi. Sederhana penulis kitab Kolose menulis seperti ini. Kolose 3 ayatnya yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sekali lagi 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya bacakan versi The Passion berkata seperti ini. Yes, fast on all the treasures of the heavenly realm. Berpestalah dengan harta yang ada di alam surgawi. And fill your thoughts, dan isi penuh pikiranmu with heavenly realities, dengan realitas atau kenyataan surgawi, and not with the distractions of the natural realms, dan bukan dengan hal-hal alamiah yang membuat kita terpecah konsentrasinya. Sekali lagi teman-teman, pengen hidup berapa lama lagi? Pak Joni pengen hidup berapa ribu tahun lagi? Ya, pertanyaan saya kan saya ngawur ya kan, hidup berapa ribu tahun lagi? Emangnya kita siluman yang di film-film kungfu Cina itu kan dia kayak gitu. Sementok-mentoknya kita hidup tuh berapa tahun? Alkitab tulis 70 tahun. Setelah itu penderitaan Alkitab yang nulis. Minggu kemarin habis ibadah, Pak D sudah nyanyi lagu yang mendayu-dayu ya kan, sudah melankolis, ditambah lagi suasana teduhnya dengan kepulangan Kak Yosua. Usianya masih berapa? 29. Ya enggak?
Kalau lumrahnya manusia 29 kan sedang membangun bahtera ya kan? Bahtera apa itu? Bahtera rumah tangga. Atau beberapa yang tidak mau nikah ya kuliah atau kerja mengejar karir ya. Tapi Yosua saya bilang beruntung loh. Kenapa beruntung? Sudah pulang ke rumah Bapak, sudah happy Yosua. Sudah enggak ke kamar mandi lagi ya. Tidak melakukan hal yang kayak gitu-gitu lagi. Sudah happy loh. Ya kita yang di sini akan tiba waktunya juga. Nomor antrian kita akan tiba. Siapa yang pengen segera cepat nomor antriannya? Papi kok nanya seperti itu, aku masih hidup lama lagi. Ya tidak apa-apa. Setiap kita kan punya cita-cita yang berbeda. Tapi selama kita hidup itu teman-teman, ada yang namanya distraction things. Hal-hal yang mengacau konsentrasi kita. Untuk kita nanti sudah lupa tujuan kita di dunia ini cuman mampir. Cuman apa? Mampir loh kita di dunia ini, tanah air kita yang sejati di surga. Karena kalau kita mampirnya terus betah di tempat mampirnya nggak pulang-pulang, itu repot. Nanti fokus kita keliru, akhirnya Salomo yang ditulis di kitabnya yang chapter 1 atau pasal 1 itu terulang pada kita. Wah sia-sia ya. Padahal orang lihat kita loh, kamu tuh enak ya, diberkati ya. Kamu ini luar biasa di sana, tapi yang ngerti kan kita sendiri. Kayak ada yang kosong di sini. Ya karena fokusnya sudah di dunia. Penulis Kolose ngajari sederhana, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah ini memang kalau kita baca ini dan anak-anak yang baca belum terlalu ngerti, pikirkanlah perkara di atas itu maksudnya yang di lantai 2 atau 3, tapi kan di atas itu ya kan. Bukan, kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan heavenly realm, jadi alam surgawi. Beda loh teman-teman, kalau kita hidup setiap hari mikirkan ini investasi hidupku untuk nanti kelak di surga. Kita kerja apapun, etos kerjanya beda. Karena aku kerjakan untuk Tuhan. Kita mau belajar, event yang sederhana, nyapu jalan, nyikat kamar mandi, kerja di kantor, bahkan ikut lomba, ngapain juga, aku untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika tepuk tangan gemuruh, tepuk tangan diberikan, penghargaan diberikan, kemudian jabat tangan diberikan, pujian diberikan pada kita, itu semua balik kepada Tuhan. Dan kita cerita itu karena pertolongan Tuhan. Ini kan menyebut-nyebut pekerjaan Tuhan. Beda hidup kita. Kita tidak akan berkata sia-sia. Kalau sudah begitu, mau kapanpun, pagi ini, siang nanti, sore nanti, malam besok, kelak setahun lagi, Tuhan mau panggil pulang, kita berkata terima kasih Tuhan. Jangan ayo nak pulang, tunggu Tuhan main dulu di dunia ini ya. Biasanya saya sering kalau jemput anak-anak, tunggu papi masih enak mainnya di sini, saya tungguin, saya bosan mainnya gitu loh. Tapi kalau Tuhan jemput, wah dengan segera. Sekali lagi teman-teman, kita cuman mampir di dunia ini. Saya selalu ngulang-ngulang kalau pas diundang di ibadah penghiburan, pemakaman atau kremasi gitu ya. Saya ngutip karena di Semarang saya nggak ada lagi. Biasanya kalau di desa atau di ruas jalan tertentu di kabupaten itu ada kendi atau tempat minum. Sekarang mungkin sudah nggak ada kendi, kan kurang higienis sekarang dinilai gitu ya. Jadi orang boleh lewat minum dulu, nikmati minum, segar ngelanjutin perjalanan. Nah, ada enggak orang sedang mau perjalanan, minum, tidur setahun baru jalan lagi? Kan enggak ada ya? Selama-lamanya dia duduk 5 menit, kalau capek banget setengah jam, sejam, minum lagi jalan. Nah di dunia itu periodenya cuma minum loh. Makanya falsafah Jawa berkata, urip kui mung mampir ngombe, hidup itu hanya mampir minum. Tapi kalau kita mampir minum, mabuk minum di situ, kemudian tepar di situ, nggak bangun-bangun, habislah kita. Atau minum, kemudian main game, wah gamenya seru ya, terus-terusan, akhirnya bikin pondokan di situ. Ya sudah sampai jenggotan ya, nggak akan pulang-pulang gitu loh. Jadi pikir yang di atas. Pikir di atas, maka tidak ada sia-sia dalam hidup kita. Pak sudah dipikirkan semua, percayalah seperti yang firman katakan di Ratapan 3:26. Kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi besok pagi ada karya Tuhan yang baru lagi. Lusa baru lagi, minggu depan baru lagi, dan tidak pernah bosan. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kami. Sebab pertolongan-Mu nyata, ya dan amin. Buat setiap kami jadi orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Sebab kami percaya
tangan-Mu yang ajaib menuntun setiap umat-Mu berjalan di jalan setapak kebenaran ya Tuhan. Tolong supaya kami mengingat-ingat terus perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Fokus kami pada Kristus, mulut kami penuh dengan pujian dan menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang angkat semua yang tidak benar di hadapan-Mu. Dibersihkan hati kami, diisi dengan sesuatu yang ilahi. Hidup kami memberitakan kebenaran Tuhan, membawa kehidupan. Lidah kami menyuarakan kebenaran, tidak menyuarakan kematian. Lewat hidup kami, sekeliling kami, jiwa-jiwa dan dunia diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimeteraikan firman-Mu dalam batin setiap umat-Mu. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin.
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Pujiannya sangat luar biasa ya. Besok mau nambah lagi? Oke. Ya, oke. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam bagi teman-teman yang menyaksikan ibadah kami melalui YouTube. Boleh like, share jika menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Oke, mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kami umat pilihan-Mu yang telah ditebus oleh darah Maha Kudus, tercurah dari Kristus. Anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sembah pujian syukur, kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya, megah luhur dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Kau Raja segala raja, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaan-Mu berdaulat kekal dan perkasa. Kemuliaan, hormat dan pengagungan, sembah pujian syukur, kuasa kejayaan bagi
Mari kita kedangkan tangan terima berkat dari Tuhan, sebab Tuhan Allah Bapa Surgawi melimpahkan kita semua dengan berkat terbaiknya. Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan damai sejahtera, memberikan kita shalom, damai di dalam dan damai di luar. Semua yang kita kerjakan dibuat berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan dibuat jadi berhasil dan beruntung segenap langkah kita di sepanjang pekan ini. Diberkati dengan segala kebaikan ilahi, diberkati dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dengan kekuatan rohani yang makin hari makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kami terima semua berkat penyediaan limpah dalam hidup kami, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berkat-Mu turun atas hidupku, dari hari ke hari tiada pernah berubah. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu berperang. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Oke, terima kasih. Terima kasih.